kita lanjutkan pada bagian kedua tentang limas. Nah, coba dicermati gambarnya ini. Saya berikan contoh 3 gambar yang masing-masing menurut alasnya dinamakan ini limas segitiga, yang kedua limas segi 4, yang ketiga limas segi 5. Nah, pada gambar tersebut sesuai dengan gambar ini dapat kita tentukan unsur-unsur limas seperti halnya pada prisma tadi, apa saja titik sudut atau pojok. Nah, titik sudutnya kalau limas segi 3 otomatis ya titik sudut pada alasnya 3 tambah atasnya 1. Jadi 3 tambah 1. Kalau limas segi 4 ya berarti titik sudut alasnya 4 tambah 1 di atas. Berarti 4 tambah 1. Dengan demikian titik sudut limas segi n dapat dituliskan dengan n plus 1. Bagaimana banyak rusuknya? Nah, sekarang dicermati rusuk ini, rusuknya AB, BC, AC ya, ada 3, sedangkan rusuk tegaknya juga ada 3. Karena ini rusuk alas dengan rusuk atas ya, rusuk tegak ya, berarti ada 2, 3 kali 2. Sedangkan yang kedua rusuk alasnya 4, rusuk tegaknya juga 4, berarti 4 kali 2. Jadi banyak rusuk limas segi n dapat dituliskan n kali 2 atau 2 kali n. Berapa banyaknya bidang atau sisi? Kalau bidang berarti yang pertama bidang alas 1, kemudian bidang tegak, sisi tegaknya ada 3, berarti 1 tambah 3. Sedangkan pada limas segi 4, 1 tambah 4. Pada limas segi 5, 1 tambah 5. Jadi dapat dituliskan 1 plus n atau n plus 1. Berapa banyaknya diagonal sisi? Diagonal sisi alas. Nah, untuk banyaknya diagonal sisi alas, ya sesuai dengan bentuknya ini. Kalau ini alasnya segitiga tidak punya diagonal, alasnya segi 4 ada 2, alasnya segi 5 ya berarti 1, 2, 3, 4. Dari saya ulang ya, AC, AE, kemudian BE, BD, kemudian DC atau CD, ada 5. Nah, itu diagonal sisi alas. Nah, bagaimana bidang dengan halnya bidang diagonal? Bidang diagonal yang memuat diagonal sisi alas. Nah, karena ini tidak punya diagonal sisi, alasnya tidak ada bidang diagonal. Sedangkan yang ini diagonal alasnya AC dan BD, berarti dapat disebutkan bidang diagonalnya adalah TBD atau TAC. Nah, ini bisa digambarkan juga ada diagonal bidang TAC atau TAE atau TBE atau TBD atau TCD. Itu bidang diagonal. Nah, demikian juga pada limas ya. Untuk dapat menghitung luas permukaannya secara benar, kita harus mengetahui atau harus dapat menggambarkan terlebih dahulu jaring-jaringnya, jaring-jaring limas, yang merupakan rangkaian dari sisi-sisi limas itu sehingga membentuk, kalau disusun itu membentuk limas sesuai ukuran yang dimiliki. Nah, supaya sesuai dengan ukuran yang dimiliki, ini dari ketentuannya limas segi 4 yang mempunyai alas berbentuk persegi panjang. Nah, ini berbentuk persegi panjang, ini juga berbentuk persegi panjang. Tinggi limasnya 12. Nah, baru diketahui tinggi limasnya 12. Padahal ini kalau ditutupkan ke sini, ini adalah sisi tegak ya. Sisi tegak apakah tingginya sama dengan
sisi 12 ini? Bukan. Jadi harus dihitung dulu tinggi segitiganya ini. Nah, tinggi segitiga ini sama dengan sisi miring dari segitiga yang terbentuk dari panjang setengah sisi panjangnya, kemudian dengan tinggi. Nah, ini baru membentuk segitiga siku-siku. Jadi untuk menghitungnya bisa menggunakan teorema Pythagoras. Jadi yang sisi samping kanan dengan kiri itu bisa dihitung tinggi segitiganya adalah 15. Dari mana? Dari segitiga siku-siku 9, 12 diperoleh sisi miringnya 15. Sedangkan sisi depan dengan belakang ini tingginya apakah sama? Tidak, karena bentuk alasnya saja persegi panjang, otomatis kan beda. Nah, dari mana mendapatkan ukuran 13 ini? Ini diperoleh dari, nah ini yang biru ini adalah segitiga siku-siku. Dari setengahnya 10, kemudian tingginya 12, berarti 5, 12, sisi miringnya 13. Jadi ini nanti kalau digambar, ini panjangnya atau tingginya ini tidak sama, tidak boleh sama. Kalau sama nanti tidak akan membentuk limas. Karena apa? Alasnya berbentuk persegi panjang, otomatis tingginya berbeda. Nah, setelah diperoleh ukuran yang sesuai, jika dipotong-potong itu akan disusun kembali, akan diperoleh limas sesuai ukuran yang diminta, yang tingginya nanti itu tinggi limasnya nanti 12 cm. Baru menghitung luasnya. Nah, kalau luasnya masing-masing berapa? Nah, ini luas permukaan limas ya tidak lain adalah jumlah luas dari tiap sisi. Itu kalau tidak mau pusing-pusing dengan rumusnya. Nah, kalau dihitung masing-masing sudah diketahui ukurannya, dihitung sudah bisa, ya tinggal dihitung saja terus dijumlahkan. Tetapi kalau mau menggunakan rumusnya, ya berarti luas permukaan limas karena alasnya 1 ya, berarti luas alas tambah jumlah luas N sisi tegak. Nah, kalau limas segi 4 kan berarti ada 4 sisi tegak, berarti ini dijumlahkan. Ya, intinya itu. Kemudian volume limas. Nah, untuk mendapatkan rumusnya, coba perhatikan limas ini kita peroleh dari kubus ya, kubus yang digambarkan ke 4 diagonal ruangnya, sehingga oleh keempat diagonal ruang itu membagi kubus ini menjadi berapa bagian? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jadi ada 6 bagian. Maka volume kubus sama dengan 6 kali volume limas. Nah, dibalik berarti volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus. Nah, kubusnya ini kalau mempunyai sisi-sisi S, rusuknya S, berarti S kali S kali S 1/6-nya ya. Nah, sedangkan S kali S ini apanya? Limas. S kali S ini adalah alas limas. Maka 1/6 kali luas alas kali, nah tingginya S ini. Tingginya T ini kan setengahnya dari S. Atau S itu berarti 2 kali T. Maka diperoleh, disederhanakan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, silahkan penggunaannya, saya kira cukup mudah untuk menghitung volume limas. Nah, berikutnya silahkan kerjakan tugas 2.1 di lembar kertas. Gunakan kertas berpita supaya mudah menggambarnya, supaya mudah memotongnya, mengukurnya. Nah, ini demi kelancaran pekerjaan kalian, silahkan gunakan kertas berpita.
hasilnya ini masing-masing dibuat dua ya, dua itu yang satu digambar di kertas, yang satu digambar kemudian dipotong dan ditempelkan menurut salah satu sisinya itu pada kertasnya. Jadi bersisian ya, berdampingan supaya nanti tahu oh ini prismanya, kemudian ini jaring-jaringnya. Seperti yang saya contohkan gambarnya di atas ini. Yang saya inginkan seperti di atas ini. Atau pada prisma tadi. Nah, selamat belajar, selamat bekerja. Saya yakin kalau kalian mau belajar sesulit apapun, tentu akan bisa diselesaikan. Tinggal kemauan kalian yang perlu dibangun. Semoga mendapatkan kelancaran dan segera dikirim ke nomor saya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.